Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu, pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan mengenai gotong royong dan hidup sederhana ya. Nah, coba kalian buka buku tematik 3C kalian halaman 68. Di situ ada sebuah teks yang berjudulkan merapikan peralatan olahraga ya. Nah, kita baca bersama-sama. Selesai berolahraga, Ardi dan teman-teman membantu Pak Guru merapikan kembali bola basket. Beberapa murid ikut bekerja sama membantu Pak Guru. Masing-masing murid membawa 2 bola di tangannya. Murid-murid membantu dengan menyerahkan bola satu persatu kepada Pak Guru. Pak Guru menyimpan bola pada rak dengan teratur. Sebentar saja, tugas mereka selesai. Bola-bola telah tersimpan dengan rapi. Bila suatu saat bola akan digunakan kembali, mereka dapat dengan mudah mengambilnya. Itulah manfaat bergotong royong. Semua dapat dikerjakan dengan mudah dan cepat. Bila dikerjakan seorang diri, maka akan memerlukan waktu yang lama. Bergotong royong dilakukan karena semua memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Gotong royong akan memberikan hasil yang baik selama dilakukan untuk kegiatan yang baik pula. Nah, ini merupakan sebuah teks tentang gotong royong. Gotong royong dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk merapikan peralatan olahraga. Ya, berarti ini termasuk gotong royong di lingkungan sekolah ya. Nah, sebelum Bu Guru membahas lebih lanjut mengenai gotong royong, sebelumnya ada yang ingat tidak? Apa itu gotong royong? Jadi, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Ya, jadi gotong royong itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, ya, bukan tujuan sendiri-sendiri atau individu, ya. Nah, setelah itu, gotong royong juga memiliki beberapa manfaat, ya. Untuk manfaat yang pertama adalah menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama, ya. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab, ya. Manfaat yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama, ya. Untuk manfaat yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Dan manfaat yang kelima yaitu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuannya. Ini merupakan manfaat dari gotong royong ya. Nah, gotong royong juga memiliki arti penting atau sebuah makna ya. Makna yang pertama adalah kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama ya. Jadi untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan individu atau kepentingan per orangnya. Nah, yang kedua yaitu dengan bergotong royong, warga memiliki rasa tanggung jawab bersama seperti gambar yang ada di samping. Ya, dengan bergotong royong, tiap warga memiliki tanggung jawab. Misalnya, pada bapak ini mempunyai tanggung jawab untuk mengumpulkan beberapa sampah ya, seperti itu. Nah, selain itu, arti penting dari gotong royong juga adalah kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud ya. Jadi, dengan bergotong royong akan timbul atau akan terwujudkan kebersamaan dan keakraban antar warga ya, karena saling bertemu ya, seperti itu. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh dari gotong royong ya. Nah, di sini gambar pertama. Gambar pertama itu gotong royong dalam
membersihkan lingkungan sekolah ya. Berarti ini contoh gotong royong di lingkungan sekolah ya. Nah, setelah itu untuk gambar kedua yaitu gotong royong di masyarakat ya, yaitu gotong royong membersihkan lingkungan rumah ya. Nah, untuk gambar yang ketiga yaitu gotong royong dalam membangun masjid ya. Ini juga merupakan gotong royong di masyarakat ya. Nah, lalu yang keempat yaitu gotong royong membersihkan taman ya. Nah, ini merupakan contoh dari gotong royong di rumah ya, yang biasa kita lakukan di rumah. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita bersama-sama bergotong royong dalam menghadapi COVID-19 ya. Nah, jadi bentuk gotong royong dalam menghadapi COVID-19 itu kita hanya perlu menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan ya apabila habis dari rumah, sebelum makan, habis dari kamar mandi ya. Selain itu juga menjaga kesehatan dan jaga jarak, social distancing ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 79 buku tematik 3C ya. Nah, di situ ada sebuah teks yang berjudul Bersikap Hidup Sederhana. Nah, mari kita baca teksnya bersama-sama ya. Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat kita ungkapkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan bersikap hidup sederhana. Sikap hidup sederhana menjauhkan kita dari sikap boros, berlebihan, bahkan sombong. Cara berpakaian, membelanjakan uang, serta makan, semua disesuaikan dengan kebutuhan. Bersikap sederhana bukan berarti pelit dan kikir. Bersikap sederhana berarti semua dilakukan dengan tidak berlebihan. Dengan bersikap sederhana, akan lebih mudah bergaul dengan siapa saja. Kita juga akan disukai oleh banyak teman. Teman-teman tidak akan menganggap kita sombong. Tuhan mencintai hambanya yang selalu bersikap hidup sederhana. Nah, itu merupakan teks tentang bersikap hidup sederhana ya. Jadi, bersikap hidup sederhana itu bukan berarti pelit dan kikir, melainkan semua dilakukan dengan tidak berlebihan ya. Jadi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dengan bersikap hidup sederhana juga kita dapat terjauhkan dari sikap boros, berlebihan, bahkan sombong ya. Jadi itulah arti penting dari bersikap hidup sederhana ya. Nah, sekarang coba kerjakan halaman 34 buku pendalaman tematik 3C bagian kegiatan 2 ya. Selain itu juga tugasnya yaitu kerjakan halaman 45 buku pendalaman tematik 3C bagian A dan B ya. Jadi tugasnya tolong dikerjakan ya, semangat! Untuk materi selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan mengenai gerak dasar manipulatif ya. Mari disimak materinya baik-baik ya. Langsung mari kita mulai. Yang pertama yaitu gerakan memantulkan bola ya. Dan gerakan memantulkan bola ini termasuk pada gerak apa anak-anak? Gerak non-lokomotor, lokomotor, atau manipulatif. Bagus sekali, termasuk gerak manipulatif karena menggunakan alat ya. Alatnya adalah bola. Nah, bagaimana cara memantulkan bola? Anak-anak pegang seperti ini bolanya, lalu dorong bola atau luruskan lengan ya ke arah depan bawah ya, dan pantulkan seperti ini ya. Nah, kita ulangi lagi anak-anak ya. Pegang bola lalu dorong, arahkan bola ke bawah seperti ini ya, memantul. Begitu anak-anak ya. Untuk memantulkan bola selanjutnya anak-anak adalah untuk gerakan memantulkan bola dan ada yang menangkap bola di seberang atau di arah yang berlawanan ya. Nah, anak-anak memantulkan bola di sini dan di sebelah sana menangkapnya ya.
tentu anak-anak perlu memerlukan bantuan atau tambahan mungkin dari adik atau kakak ya, untuk menemani anak-anak dalam melakukan gerakan memantulkan bola dan menangkap bola ini, dan lakukan secara bergantian ketika anak-anak memantulkan ya, dan ketika pasangannya menangkap gantian memantulkannya ya, dan anak-anak gantian yang menangkap ya. Kita ulangi lagi ya, silahkan dipantulkan seperti ini ya. Itu selanjutnya anak-anak adalah untuk memantulkan bola ke lantai sekarang ya, secara sendiri seperti ini. Jadi bola dimantulkan atau didorong dengan satu tangan ke lantai dan kemudian memantul dorong lagi ya, kurang lebih gerakannya bisa seperti ini ya, untuk memantulkan bola ke lantai ya. Mudah bukan anak-anak? Nah, selanjutnya anak-anak memantulkan bola sambil berjalan sekarang ya. Coba anak-anak lihat contoh berikut ini ya, pantulkan di tempat kemudian sambil berjalan ya, seperti ini. Begitu anak-anak ya, untuk memantulkan bola sambil berjalan. Untuk tugasnya, coba kalian tolong peragakan gerakan memantulkan bola bersama teman dan menggiring bola, atau yang biasa kita sebut dengan dribbling ya. Nah, contohnya bisa dilihat seperti pada halaman 67 buku tematik ya. Nah, untuk jenis bolanya yaitu bebas. Kalian bisa menggunakan bola apa saja, yang penting bisa memantul dan bisa digiring ya. Nah, untuk tugasnya dikumpulkan paling lambat tanggal 26 September ya. Nah, dikumpulkannya dalam bentuk video ya. Jadi tolong dikerjakan ya, semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!